1441. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Ini pertanyaan terakhir ya. Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung-hitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahu a'lam bishawab. Mana kita tahu dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih. Bukan nabinya bohong. Jadi kami siap-siaplah nih Pak Ustaz. Siap-siaplah. Rabiul Awal sekarang tanggal 24, 25. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 5 bulan lagi. Siap-siapkanlah. Bahwa terjadi, kita sudah siap. Bahwa tak terjadi, berarti hadisnya palsu. Bukan berarti Nabi Muhammad pembohong. Karena kan tak ada bukti real nyata, ada rekaman rupanya Nabi ngomong qala Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jangan nanti ketika tak terjadi, ini hadis ini bohong aja ini. Bukan Nabi berbohong, hadis itu tak sahih. Nah, ini tentang masalah kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu. Kalau ibu bapak ibu baca nanti atau dengar ceramah yang modelnya prediksi, perkiraan, disampaikan oleh orang nanti akan begini, akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap, apa salahnya siap-siap? Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Jelas? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita takziah sedangkan almarhum itu orang lain? Apakah salah sampai kepada almarhum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kalau kau lewat di makam baki di samping Masjid Nabawi, keluar masuk dari pintu Babus Salam, laki-laki keluarnya tembus itu lurus, nama pintunya Babul Baki, pemakaman Baki. Kalau lewat di Baki, ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau dibacakan doa itu sampai tak pada orang di Baki itu. Ada hubungan kita sama orang Baki itu? Mana ada? Dia Arab, kita Arab cemas. Kita Arab maklum. Itu menunjukkan bahwa doa orang Islam sampai. Maka jangan ragu, tahlil, takziah sampai pada orang mati. Sampai. Tapi ini Pak Ustaz, hadis. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amalnya putus. Kecuali 3. Waladun salihun, ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah. Ini orang tak paham hadis. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad ini putus. Bukan amal bapak ibu putus ke saya. Amal bapak ke saya putus apa tidak? Tidak, Bu. Kalau putus amal bapak, macam mana ada sholat jenazah? Sholat jenazah itu amal saya apa amal bapak? Amal ibu bapak. Saya udah mati dah. Tapi amal saya dulu ada 3 yang tetap mengalir. Yang pertama, Abdul Somad ceramah-ceramah diamalkan oleh jamaah, mengalir. Yang kedua, rupanya Abdul Somad peletakan batu pertama, mengalir walaupun sebiji batu. Apalagi yang satu sasmen. Yang ketiga, anak Abdul Somad, Mizian Hazik Abdillah, berdoa dia di tengah malam, mengalir. Bukan maknanya amal orang lain tak mengalir. Amal saya putus kecuali 3, tapi amal orang tetap mengalir.
Jadi jangan ragu tentang ini. Apa saja yang mengalir itu Pak Ustaz? Bacaan Quran mengalir. Mana dalilnya? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, bacakan pada bagian ujung kakiku ujung Al-Baqarah. Riwayat lain, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kakiku bacakan lillahi ma fis samawati sampai habis. Itu menunjukkan amal orang hidup baca Quran sampai, doa sampai, sedekah sampai, haji sampai, kurban sampai. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Saqil ma, kasih air minum. Buatkan sumur bor untuk almarhum. Tempat kita jangan kasih air lagi, atas air, bawah air, banjir. Apa yang perlu dia? Kasih. Di pondok pesantren ini apa yang perlu? Perlu kalian air? Tidak Pak, banyak udah air. Apa yang perlu? WC, ya kasih WC. Kemarin di Palembang, bantuan dari alumni 52 unit WC. Oh, bagus. Apa yang paling diperlukan orang? WC ini sangat diperlukan di pesantren. Berapa anak-anak yang kebelet tertolong? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan pula urusan dia. Oh, itulah urusan yang paling tersulit di dunia. Dilepaskannya urusan orang. Bagus sekali. Bapak-bapak yang ketawa berarti pernah mengalami. Nah, jadi ceritanya Pak, bacaan Quran sampai, bacaan doa sampai, jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kita tak ada hubungan sama dia, karena berdasarkan hadis Nabi. Adapun hadis yang mengatakan tak sampai adalah amal yang mati itu yang lain putus-putus. Amal saya putus, tahajud saya putus, witir saya putus, sholat saya putus, tapi amal orang tetap mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Tadi amal yang tidak putus ada 3. Kemudian amal doa anak yang soleh. Apakah itu masih anak yang kandung? Atau doa anak yang laki yang Ibu kalau mendoakan saya, sampai tak doa ibu saya? Sampai. Kita tak ada hubungan. Bapak kalau mendoakan saya sampai atau tidak? Sampai, tak ada hubungan. Makna anak soleh itu bukan membatasi hanya doa dia yang sampai. Makna doa anak soleh itu artinya amal Abdul Somad ada 3 yang tetap mengalir. Ceramah Abdul Somad ini amal dia apa tidak ini? Amal. Kalau Abdul Somad ngasih semen, ngasih batu bata, itu amalnya apa tidak? Amal. Anak Abdul Somad itu anaknya itu amalnya apa tidak? Kalau anak itu bukan amal saya tengok aja bini saya, mungkin lahir anak saya. Nah, begitu kasarnya, mohon maaf, beri maaf. Jadi makna anak tadi jangan diragukan. Ustaz, kami ini tak punya anak, cuma anak angkat. Mengalir. Anak tiri, mengalir. Anak orang, mengalir. Mengalir. Jangan takut tentang masalah. Yang tak punya anak, jangan takut. Anak asuh, anak yatim. Makna hadis itu mengatakan anak soleh artinya amal kita nih putus, tapi ada 3 amal kita. Sedekah itu amal kita, anak itu pun amal kita, dan ilmu yang kita ajarkan itu pun amal kita. Bisa dipahami? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan amalan mana kira-kira yang diterima seorang tua yang punya anak kandung tetapi dia kurang taat beribadahnya, atau dia mengangkat anak bukan anaknya sendiri tetapi anak-anak itu sangat soleh dan sering mendoakan orang tuanya. Jadi amalan mana yang lebih cepat diterima oleh Allah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mohon supaya Ustaz dan jemaah yang ada di sini nanti itu mendoakan untuk kesembuhan diri saya. Nanti di akhir majlis kita doa semua untuk kesehatan, untuk husnul khatimah, untuk anak-anak kita dijaga dari narkoba. Nanti di akhir majlis. Punya anak kandung, kerjanya minum khamar, sakau, mabuk. Ada anak angkat, orangnya soleh. Kedua-duanya ini berdoa. Mana doanya yang lebih dulu sampai? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Semua manusia ini rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Yang ditengok bukan anak kandung, anak tiri, anak angkat, tetangga, kawan, jiran, sahabat. Yang ditengok adalah
soleh. Makanya Rabbi habli minas solehin. Jangan takut tidak punya anak, tak ada yang mendoakan. Jangan takut bahwa kita tidak punya anak, tapi kita didik anak-anak kita jadi soleh, baik, bagus, memang itu perintah agama. Tapi terlalu khawatir tak punya anak, jangan takut. Nah, oleh sebab itu maka doa sampai, doa kawan sampai. Itu makanya kita suruh dekat-dekat dengan orang-orang soleh, berjamaah, meninggal kita. Saya insya Allah kalau mati jamaah nih selama ini banyak mendoakan. Tak ada pun doa dari tetangga, sahabat, kerabat, doa dari jamaah banyak doakan. Yang penting hablum minan nasnya baik, hablum minallah baik. Maka syarat dikabulkannya doa amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita kan nabung di bank konvensional, itu kan ada bunga, berbunga. Nah bunganya itu kan boleh nggak gitu diamalkan ke mana gitu? Itu hukumnya gimana tuh Pak Ustaz? Juga yang menerimanya bagaimana gitu? Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, besok waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada tabungan di bank konvensional, kalau betul Bapak Ibu mendengar pengajian saya ini, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu yang di bank konvensional, besok pagi alihkan ke bank syariah. Siap? Nah, ya anda mati. Saya gaji ditransfer ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah, tak apa-apa. Tetap di mana saya tabunglah ke BRI Syariah. Saya di BRI Syariah. Anda tabunglah ke BRI Syariah. Walaupun BRI Syariah menolak saya ceramah. Tak apa-apa. Saya tahu kalian takut ngundang kan? Tak apa-apa. BNI Syariah, Ustaz Somad, kami buatkan Ustaz kartu, menabunglah ke BNI Syariah. Walaupun BNI Syariah tak berani juga ngundang, tak apa-apa. BSN, Bank Syariah Mandiri, kasih saya kartu, pakai kartu. Datang dia ke kampus tempat saya, nih kami buatkan Ustaz kartu Bank Syariah Mandiri. 3, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah. Bang Muhammad belum datang lagi. Alihkan ke bank syariah, karena kalau bukan kita yang menghidupkan perekonomian syariah ini siapa lagi? Di Malaysia saya diundang ke bank rakyat. Saya tengok bank rakyat, ini konvensional ini. Sampai hati orang ini ngundang saya, neraka jahanam ini. Pas sampai di situ, belum saya tanya, direkturnya udah ngomong, Ustaz Somad, ini bank konvensional katanya. Dalam hati saya, hancur dunia persilatan. Tapi sudah berubah jadi Islamic Bank. 5.000 pegawainya. Berubah dari konvensional, berhasil 100% murni jadi Islamic Bank, bank syariah. Pergi ke Kuala Lumpur, hebat. Maka besok 2 yang menyebabkan sulit merubah bank konvensional jadi syariah. Pertama, political will, politik. Yang kedua, iklan ke masyarakat kurang. Saya di mana-mana terus saya sampaikan. Oke. Sekarang kita cerita tentang Bapak punya tabungan di masa lalu dan sekarang bunganya ada. Mau dikemanakan bunganya ini? Bolehkah bunga yang punya Bapak 100 juta ini, kita taruhlah 100 juta ini sekarang ada bunganya, bukan tabungannya, bunganya. Kemana bunga ini? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, nama kitabnya Fatawa Mu'asirah, sudah dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta. Judulnya Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf Qardawi. Diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masalih ammah. Masjid, panti jompo, panti yatim, sekolah Islamic boarding school, serahkan. Bapak yang ada tabungan-tabung di bank konvensional, duit hasilnya itu riba, jangan kasih ke anak, jangan kasih makan ke rumah, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Ini jangan Ustaz Somad ini ceramah gini, nanti ujung-ujungnya kemana Pak Ustaz? Ke saya.
Saya sampai sekarang tak pernah kepentingan pribadi saya serahkan ke lembaga-lembaga yang banyak dinikmati orang banyak. Wallahu a'lam.